Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Dan sebelum kita mengawali segala pekerjaan-pekerjaan kita, segala aktivitas kita, dan bahkan kehidupan kita hari ini, mari kita biarkan firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita sekalian, supaya firman-Nya yang menguasai hati dan pikiran kita, dan kita boleh tetap bergembira, bersukacita, dan kita diberikan hikmat pengetahuan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dan melakukan apa yang terbaik. Ingat apa yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-11. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tentunya kita semua sebagai seorang anak berkeinginan untuk menyenangkan hati orang tua. Itu sudah pasti, bukan? Karena tidak ada orang yang mau menyakiti, mau membiarkan orang tuanya menderita, bahkan tidak menyenangkan hati dan pikiran daripada orang tuanya. Dan saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita sekarang, bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati orang tua kita? Tentunya dengan kita mendengarkan setiap perkataan-perkataan dari orang tua kita. Tentunya kita juga mau taat dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ketika kita disuruh mengerjakan sesuatu dan kita lakukan, maka Dia akan sukacita. Dan ketika Dia melarang kita untuk melakukan sesuatu dan itu kita ikuti, maka Dia juga sangat-sangat bersukacita. Dan tidak jarang saudara-saudara orang yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward dari orang tuanya, hadiah dari orang tuanya, karena orang tuanya sangat bersukacita melihat anaknya yang mendengarkan dan taat kepada orang tuanya. Paling tidak orang tuanya akan bahagia, akan bersukacita melihat kita anaknya yang selalu mendengarkan, yang selalu taat kepada perintah-perintahnya, apalagi yang hormat kepadanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita memiliki keinginan juga menyenangkan hati Tuhan? Dan yang menjadi pertanyaannya kemudian, bagaimanakah caranya kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan mendengarkan Dia dan juga taat kepadanya. Itu yang dikatakan saudara-saudara pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya kalau kita takut akan Dia, berarti kita apa? Mendengarkan Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Apa yang didengarkan saudara-saudara? Tuhan memerintahkan kepada kita perkataan bahwa apa? Bahwa mari memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu menjadi satu tugas bagi kehidupan orang percaya. Bagaimanakah kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Yaitu sama seperti yang saya katakan tadi, kita mau mendengarkan Dia dan mau bersembah sujud kepadanya, dan hanya mengakui cuma Tuhan satu-satunya yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita, dan kita mau mengikuti satu-satunya hanya Tuhan, hanya perkataan Tuhanlah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Itu. Dan ketika kita, kalau firman Tuhan sebelum dimulai dari ayat yang ke-7, dikatakan di sini saudara-saudara, yaitu bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
Ya, jadi artinya yang pertama, saudara-saudara, dia mau supaya setiap kita datang untuk memuji, memuliakan namanya, mengagungkan nama Tuhan. Hanya Tuhan saja yang boleh layak diagungkan. Itu artinya kita hanya boleh mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kita hanya boleh uh, menjadikan dia hanya menjadi satu-satunya pertolongan bagi kita. Makanya dia katakan di sini di ayat yang ke-10 tadi, dia katakan ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Kegagahan kuda itu apa? Kuda itu adalah lambang kereta peperangan. Artinya kegagahan, ya, dan juga kaki. Kaki laki-laki. Kaki laki-laki itu adalah kekuatan. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengandalkan apa? Kekuatan peperangan, kekuatan persenjataan, dan kekuatan fisik manusia. Dia suka hanya kepada orang-orang yang apa? Yang merasa dirinya lemah dan bergantung kepada Tuhan. Orang yang merasa kuat sehingga dia tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka dan itu yang Tuhan tidak senang. Makanya firman Tuhan hari ini berkata, ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Artinya kita hanya bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita merasa lemah, tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan dan bermohon pertolongan kepada Tuhan, di situ Tuhan sukacita kepada kita. Artinya kita masih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Masih mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, kita masih mengadukan persoalan kita dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Di situ Tuhan senang kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, akuilah Dia menjadi Tuhan satu-satunya penguasa dalam hidupmu dan hanya kepada Dialah kita bersembah sujud. Dan di situ Tuhan akan senang kepada kita. Dan ingat, sama seperti orang tua, Dia juga akan memberikan berkat-berkatnya dan memberikan reward kepada kita, yaitu sorga yang kekal. Ketika kita benar-benar mengandalkan dan percaya kepada Yesus Kristus saja, maka kita akan mendapatkan sorga yang kekal itu. Semoga kita semuanya mulai hari ini, mari kita takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari nantikan kasih setianya Tuhan. Kalau kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, nantikan kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menantikan Tuhan untuk menolong kita, maka kita akan mengandalkan Tuhan. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu memberkati kami. Kami terus mengasihi Engkau dan takut akan Engkau, setia kepada Tuhan dan taat akan kepada apa yang Engkau katakan dan perintahkan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan dan takut akan Dia, maka Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan senang kepada kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.